Halo, kembali lagi bersama Guci Pipi. Oke, kita ganti tema lampu deh. Tuh, biar enak warm white ya. Oke, ini aku kayaknya langsung aja deh. Jadi, aku dapat vision buat kalian di sini ya. Hubungan yang kayak energinya ini cukup campur aduk kalau aku lihat ya. Campur aduk. Beberapa dari kalian di sini yang banyak terlalu memberi, aku lihat. Tapi energinya campur aduk, seseorang yang kamu pikirkan ini juga ngelihat kamu sebagai seseorang yang bernilai, ya. Oke, aku langsung bukain kartunya ya. Buat teman-teman di sini yang mau dapetin subtitle, bisa ya klik. Udah aku sediakan subtitlenya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang mau private reading bisa banget hubungi kontak WhatsApp aku. Ya, nomornya ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian bisa cek katalog aku juga ya. Atau kalian pengen dibikinkan video seperti ini khusus kalian, lebih personal ya bisa banget. Dan itu pastinya lebih detail ya, lebih sesuai energi. Kalau ini bacaan untuk general reading. Oke. Kita buka kartunya, energi percintaan kamu saat ini. Oke. Ini dia tuh sebenarnya nggak ngelihat ya kamu itu sebagai seseorang yang main-main gitu. Dia tuh nggak ngelihat kamu sebagai seorang yang cuman lewat aja ya. Dia ngelihat kamu sebagai seorang yang bernilai dan ya yang kalau dibawa ke keluarganya gitu ya atau teman-temannya itu dia tuh nggak ada malu ya, nggak malu-maluin lah. Nah, yang kalau diajak serius, kamu tuh kayak pantas gitu loh. Jadi ada rasa hormat di situ, ada kagum. Bahkan jauh di dalam hatinya itu ada bayangan masa depan yang gak dia ceritain ke kamu. Ya, tapi yang aku lihat di sini juga ada luka sih, luka yang apa ya? Luka yang mulai terasa. Ini kayak ada gairah semangat, perhatiannya tiba-tiba bikin kamu tuh kayak ngerasa dipilih, diinginkan, dikejar gitu. Tapi dia juga tipe yang kalau keadaan mulai berat, kalau emosinya mulai gak nyaman, dan kalau dia ngerasa dituntut untuk konsisten, ya dia mundur. Bukan sebenarnya gak mau, tapi karena dia itu belum stabil, belum siap berkomitmen ya. Dia suka sama kamu, aku lihat ya. Dia seneng sama kamu. Dia tertarik banget, aku lihat. Tapi ya emosinya itu kalau aku sih masih naik turun. Ya kadang hangat banget ya. Kadang dingin tanpa alasan yang jelas. Dan itu yang bikin kamu capek. Ada hubungan ini sebenarnya aku lihat sih ada nggak seimbang juga. Kayak aku lihat kamu tuh kayak lebih banyak mengalah ya. Kamu lebih banyak menunggu, kamu lebih banyak mikir, kamu yang lebih banyak overthinking malam-malam. Kayak dia tuh sadar, dia tahu kamu tulus, dia tahu kamu sabar. Ya dia tahu kamu itu nggak main-main. Dan justru itu yang bikin dia ngerasa kayak kecil gitu ya. Ada rasa bersalah karena dia belum bisa ngasih balik dengan kadar yang sama. Belum bisa seutuh itu gitu. Belum bisa seberani kamu. Tapi masalahnya adalah sadar aja kan gak cukup ya. Jadi perasaannya sekarang itu dia tertarik, dia menghargai kamu, bahkan ada potensi serius. Tapi ya dia masih lari dari tanggung jawab emosional. Masih pengen nikmatin kesenangan dan kenyamanannya sama kamu tanpa benar-benar siap jadi tempat kamu bersandar. Ya dia pengen kamu, tapi ya belum siap jadi pasangan yang layak buat kamu. Dan kamu di sini tuh berdiri di antara harapan dan kecewa juga ya. Di sini ya. Nunggu seseorang yang sebenarnya tahu kamu tuh berharga,
tapi belum cukup berani untuk buat membuktikannya. Em, dan ya tadi ya kita ngelihat ya, dia itu kan menghargai kamu, tertarik nih sama kamu, bahkan ada potensi serius, tapi dia belum stabil ya, belum siap ngasih setara gitu. Nah ini kalau aku sih kayak makin dalam juga. Kalian tuh ada energi kebersamaan itu ada aku lihat. Tapi bukan kebersamaan yang dalam dan eksklusif. Lebih ke suasana yang ringan, fun, happy, ketawa. Ya dia nyaman sama kamu, dia seneng ngobrol sama kamu. Dia ngerasa kamu itu rumah buat ketawa, buat lepas penat. Tapi ya kadang juga nunjukin ada distraksi. Entah itu lingkungan, teman, kesibukan, atau bahkan opsi lain yang bikin fokusnya tuh gak 100% ke kamu. Dia juga belum sepenuhnya sih mengunci hatinya. Ya. Dan aku sih juga ada kayak pilihan besar sih. Bukan sekadar dia ini suka kamu atau enggak ya. Ya dia jelas punya perasaan, ada koneksi yang kuat, chemistry ada, tarikan yang nggak bisa dia pungkiri itu ada gitu. Tapi juga kalau aku sih ada keputusan yang sadar, seperti dia tuh lagi di fase kayak harus memilih. Mau main aman dengan ego dan kebebasannya, atau mau benar-benar masuk ke hubungan yang dewasa dan serius sama kamu. Dan ya sayangnya aku lihat ya dia tuh kayak energi dia tuh kayak sebenarnya ditawarin sesuatu yang tulus ya, tapi dia lagi nggak siap menerima. Dia tuh lagi kayak stuck di pikirannya sendiri, entah masih kepikiran masa lalu, entah masih takut gagal, entah masih menikmati fase setengah-setengah. Ya kamu itu seperti cawan yang kayak ditawarkan ke dia, cinta yang jelas, perasaan yang nyata dari kamu, kesempatan yang baik, tapi dianya duduknya bengong, ragu. Seolah nggak yakin mau ngambil atau enggak. Dan itu bikin kamu kayak ngerasa diabaikan. Padahal kamu tuh nggak ada sih kurang apa-apa. Jadi kalau aku lihat di sini ya dia tuh ngelihat kamu tuh bernilai sebenarnya. Iya, dia tuh punya rasa kamu. Iya, ada potensi serius juga. Tapi dia tuh kayak masih dalam fase menikmati kamu tanpa benar-benar memutuskan kamu. Ya dia nyaman. Dia terhubung. Tapi belum sepenuhnya buat milih. Dan ya ini yang bikin hubungan itu terasa gantung. Bukan karena nggak ada cinta, tapi karena belum ada keberanian. Oke. Sekarang pertanyaannya ya, kita tarik apa sih yang sebenarnya ngalangin dia untuk benar-benar milih kamu ya? Oke. Ini kita bongkarnya pelan-pelan ya. Yang sebenarnya sih ngalangin dia ini untuk benar-benar milih kamu itu adalah dia nih kayak apa ya, ada takut kehilangan kendali sih. Takut kehilangan kayak posisi amannya dia. Takut kehilangan apa yang dia rasa udah dia pegang. Dan dia itu tipikal yang genggam erat hidupnya. Perasaannya dikunci gitu ya, egonya dijaga banget, dan privasinya itu bener-bener kayak dilindungin. Nah masalahnya itu ada untuk milih kamu dia harus buka tangan ya, harus rela nih melepaskan sebagian kendali dia, harus rela nih jadi rentan, dan itu yang bikin dia nahan ya, bukan karena
kamu nggak layak, sebenarnya dia ngelihat loh kamu itu sebenarnya layak untuk diperjuangkan, kamu punya nilai, kamu nggak bikin malu-maluin gitu kan ya. Tapi ini masalahnya adalah di dia sendiri, karena dia kayak nahan diri biar dia tuh nggak rentan, biar dia tuh nggak melepaskan sebagian kendalinya gitu ya. Dan di sini karena dia tuh takut kehilangan kebebasan versi dia sendiri. Ya, harusnya dia itu jadi sosok yang stabil, tegas, siap memimpin lah gitu, atau dipimpin ya, baik perempuan ataupun laki-laki. Tapi sayangnya kan, aku lihat di sini dia tuh lagi kayak nggak ngerasa jadi versi yang terbaik lah buat dirinya. Ya bisa jadi dia ngerasa kayak belum mapan, belum cukup kuat ya, belum cukup siap untuk jadi pria yang serius, atau lebih jujurnya lagi di sini dia takut tanggung jawab. Karena memilih kamu berarti ya harus berkomitmen dong, konsistensi dan kedewasaan, dan dia itu lagi goyah banget di situ. Ya dia mungkin terlihat santai sih, terlihat percaya diri, tapi di dalamnya tuh ada insecure, nggak percaya diri. Dia takut gagal, yang aku tangkap ya. Takut nggak bisa jadi sosok yang kamu butuhkan. Dan daripada terlihat lemah itu tadi, ya dia milihnya setengah-setengah. Nah, aku lihat sih semuanya ini kelihatan juga makin jelas ya dari kartu yang terakhir ini, The Fool. Kebebasan ini. Jelas ya, ini energi kebebasan. Spontan, tanpa beban, tanpa rencana jauh. Ya sebagian dari dirinya sih masih pengen hidup tanpa tekanan, tanpa komitmen yang berat, tanpa harus mikir kayak ini mau dibawa kemana gitu. Ya, dia tertarik loh sama kamu, tapi ya dia juga tertarik sama hidup yang bebas. Dan oke, dua energi ini tuh kayak lagi tarik-tarikan di dalam diri dia. Ya, dan yang menghalangi dia ini sebenarnya bukan orang lain juga loh. Bukan orang lain, bukan kamu juga. Bukan kurang cinta ke kamu, bukan. Yang menghalangi dia itu adalah takut kehilangan kendali. Takut gagal jadi pasangan yang stabil dan masih pengen hidup tanpa beban komitmen. Dia ini berdiri kayak di antara menjadi pasangan dewasa atau tetap jadi pasangan yang bebas ke kamu. Dan selama dia belum berdamai ya sama ketakutannya sendiri sih, oke, kamu akan terus merasa digantung. Yang bikin sakit itu juga bukan karena dia nggak sayang juga, tapi karena dia sayang gitu, dia sayang. Tapi ya kalau aku sih belum cukup berani ya. Ya, kita sebenarnya udah ngeliat ya, yang menghalangi dia itu bukan kurang rasa gitu ya, tapi ada takut kehilangan kendali, takut tanggung jawab, dan masih menikmati kebebasan. Sekarang nih pertanyaannya ya, kalau kamu benar-benar mundur, misal beberapa dari kalian ada yang pengen mundur ya, apa yang akan terjadi? Dengar ya, selama ini kan dia nyaman ya sama kamu, karena kamu tetap ada. Walau kamu capek, kamu tetap respon. Walaupun kamu sakit, kamu tetap peduli. Walaupun dia naik turun, kamu tetap sabar. Ya, energi itu bikin dia merasa aman. Tanpa perlu harus berjuang terlalu keras sama kamu. Tanpa perlu harus memberikan effort ya. Meskipun kamu terlihat bernilai di matanya gitu ya, tapi karena kamu yang selalu ada ya akhirnya dia ngerasa kayak aman, tidak perlu berjuang terlalu keras. Tapi andaikan kalau kamu benar-benar berhenti, ya di awal dia akan terlihat biasa aja. Dia akan pura-pura santai, masih dengan egonya gitu ya, masih dengan gayanya yang butuh kebebasan, seolah nggak butuh siapa-siapa. Ya, dia itu sebenarnya posesif sih secara emosional. Dia nggak gampang melepaskan sesuatu yang dianggap miliknya.
Dan ya secara diam-diam dia sudah menganggap kamu bagian dari hidupnya. Nah, kalau kamu mundur, dia akan mulai merasa kehilangan kendali. Ya itu justru bikin dia panik ya. Dia akan mulai sadar, selama ini kamu tuh yang menjaga keseimbangannya. Kamu yang mengisi ruang kosongnya. Kamu yang diam-diam jadi tempat pulangnya. Dan ketika kamu gak ada, ya barulah dia akan merasa sepi yang sebenarnya. Tapi aku di sini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan besar. Kemungkinan pertama ini aku lihat sih dia itu akan sadar dan bangun. Dia milih tumbuh, berubah gitu ya. Dia akhirnya berani melangkah serius karena takut kehilangan kamu. Ya, asalkan kamu tegas gitu. Dan kemungkinan kedua di sini dia tetap milih egonya, dia tetap milih kebebasannya, dan dia membiarkan kamu pergi, walaupun hatinya berat. Karena tidak semua orang di sini berani mengajar apa yang mereka sayangi. Kadang orang yang lebih memilih nyaman daripada bertumbuh ya. Dan disinilah kamu tuh sekarang berdiri. Kamu punya kekuatan lebih dari yang kamu kira. Karena selama ini kamu pikir kamu yang nunggu. Padahal sebenarnya dia yang bergantung sama kehadiran kamu. Ya. Oke, biar kita lebih jelas, kita tarik kartunya. Ya, apa yang akan terjadi kalau kamu benar-benar mundur dan berhenti memberi ya. Seven of Swords, Two of Cups reverse, As of Swords reverse. Relax, tarik nafas dulu ya. Ini, kalau kamu mundur, dia tuh bakal panik sih. Tapi paniknya tuh kalau kalian gak langsung yang kelihatan ya. Dia tipe yang kayak gak akan langsung datang bilang, jangan pergi gitu, kamu jangan pergi. Enggak sih kalau aku lihat. Dia ini justru kayak bisa nanti pura-pura santai. Pura-pura gak peduli aku lihat. Pura-pura sibuk. Tapi di dalam dia mikir aslinya ya. Yang di belakangnya dia tuh mikir. Dia ngerasa kayak kehilangan kendali. Ya, dia tuh nyaman karena dia yang pegang arah. Ya selama ini. Tapi begitu kamu mundur, dia akan kehilangan posisi itu. Ya, dan dia nggak suka kalah posisi. Bisa jadi dia tuh akan mulai stalking kamu ya, kepo-kepoin kamu. Entah itu secara langsung ataupun lewat sosial media. Atau dia akan mulai cari tahu tentang kamu ke teman-teman kamu atau teman-teman dia, ke keluargamu ataupun siapapun itu ya. Dia akan mulai cari tahu, mulai mikir tentang kamu, kenapa kamu berubah. Tapi egonya masih tinggi, tetap masih tinggi ya. Dan kalau kamu misalkan benar-benar berhenti memberi nih, hubungan ini tuh retak aku lihat. Energi timbal balik yang setengah-setengah itu bisa runtuh. Karena gini, selama ini kan kamu yang ngejaga keseimbangannya ya. Yang berusaha menjaga keseimbangan. Begitu ketika kamu lepas tangan, dia akan baru sadar. Ternyata selama ini kamu yang jadi lemnya. Ya, dan ternyata selama ini kamu yang menjadi talinya. Benang merahnya. Dan jujur aja, ada potensi dia ngerasa kehilangan koneksi itu. Kosong. Kayak ada yang hilang. Tapi ya masalahnya, ini komunikasi yang kacau. Salah paham. Gak ada kejelasan. Dan ya kalau kamu mundur sih, mundur tanpa penjelasan tegas ya dia bisa salah tafsir. Dia bisa mikir kamu udah gak peduli lah. Padahal ya kamu cuma capek. Dan kalau dua-duanya gengsi nih, hubungan ini bisa mati karena gak ada cinta. Bukan karena gak ada cinta, sorry.
Ya, hubungan ini bisa mati bukan karena nggak cinta, tapi karena nggak ada yang ngomong jujur. Tidak terbuka. Yang satunya gengsi gitu kan ya. Ya, bisanya dua-duanya sih gengsi. Jadi, apa sih yang terjadi kalau misalkan kamu berhenti memberi? Dia akan ngerasa kehilangan kendali. Ngerasa koneksi itu goyah. Tapi belum tentu langsung berani memperbaiki ya. Karena ego dan gengsinya ya masih nutup mulut dia. Sekarang bagian paling penting ini adalah kalau misalkan kamu mundur dengan tenang, bukan marah, bukan drama ya, itu justru kayak bikin dia mikir keras ya. Karena dia sadar, kamu bukan lagi seseorang yang menunggu. Dan itu bisa jadi titik balik. Kamu udah gak mau menunggu juga kalau aku lihat sih beberapa dari kalian ya. Dan dia sadar itu. Tapi di sini aku mau lihat. Kita akan buka kartu juga ya. Ini apakah dia akan cukup cinta untuk melawan egonya dan datang memperjuangkan kamu? Kita lihat ya. Apakah dia cukup cinta untuk melawan egonya, gengsinya, dan datang memperjuangkan kamu? Ini benar-benar kita kayak ngegali dalam ya. Six of Wands, Queen of Cups, Six of Swords. Berat sih jawabannya, tapi kayak indah juga sekaligus. Aku ulangin ya pertanyaannya ya. Apakah dia cukup cinta untuk melawan egonya dan memperjuangkan kamu ya, atau dia akan membiarkan kamu pergi? Jadi yang aku lihat sih ada kemenangan di sini. Ego yang pengen diakui. Nah, kalau nih kamu mundur, kalau kamu berhenti memberi, dia bakal ngerasa seperti kehilangan panggung. Ya, selama ini kayak secara nggak sadar, ya dia nyaman karena tahu kamu selalu ada buat dia. Ya kan, selama ini dia tahu kamu peduli, dan selama ini dia tahu kamu itu nggak bakalan pergi dari dia. Nah, begitu kamu berhenti gimana? Dia akan merasa kalah. Ya, dia merasa kalah. Dan dia, aku lihat sih nggak suka kalah. Itu gengsinya. Jadi ada dorongan untuk dalam dirinya tuh untuk menangin kamu lagi ya. Bikin kamu itu luluh lagi. Ya, cair lagi hati kamu. Untuk membuktikan bahwa dia itu masih bisa dapetin kamu. Bahwa dia itu masih penting buat kamu. Tapi kamu perhatikan baik-baik ya di sini. Itu tuh kadang bukan tentang cinta yang murni sih, bukan yang benar-benar tulus. Kadang itu ego yang kayak dia tuh nggak terima kehilangan kamu gitu. Ya, kalau misalkan dia datang, awalnya sih bisa karena dia nggak mau merasa ditinggalkan, gitu. Tapi semua ini ada keputusannya tetap ada di tangan kamu ya. Aku nggak bisa nyalahin beberapa dari kalian di sini ya. Juga ada rasa cinta sama seorang ini. Tapi misalkan suatu saat kalian udah capek banget gitu kan, dan ingin memilih mundur ya, dia akan merasakan seperti ini. Dia nggak mau ngerasa ditinggalkan dan dia berusaha untuk bikin kamu luluh. Dan kamu perlu harus berhati-hati akan hal itu. Karena dia datang itu ya dia nggak cuman karena dia nggak mau ngerasa ditinggalkan. Ya dia memang sayang sama kamu. Tapi aku lihat sih rasa sayangnya ini masih di bawah level egonya. Jadi egonya tuh masih di atas rasa sayangnya. Masih dominan rasa egonya ya. Kenapa? Karena dia orangnya belum stabil, belum dewasa. Dalam pola berpikir, sikap juga. Nah, kalau aku lihat di sini ini kamu nih. Ini energi kamu ya.
Kamu itu tulus, bener. Kamu jelas banget ya aku lihat di sini. Kamu tulus ya orangnya. Kamu yang lembut. Kamu yang cintanya itu dalam banget. Sampai kadang kamu sendiri yang tenggelam. Dan aku lihat kamu tuh sebenarnya udah di level emosional yang lebih mateng daripada dia. Sedangkan dia itu kayak masih dalam fase mencari jati diri lah. Emosional belum stabil lah. Sedangkan kamu tuh udah cukup mateng dan dewasa dalam pola pikir dan sikap. Dan juga kamu sangat bernilai ya. Punya nilai, kamu punya harga, dan kamu tuh kayak elegan lah kalau aku lihat ya. Punya value sebenarnya. Cuman salahnya itu adalah kamu sama dia itu selalu ada buat dia. Itu makanya yang bikin dia tuh jadi kayak menahan untuk berkomitmen. Nah, aku lihat di sini ya, energi kamu, Queen of Cups, itu kadang bikin dia sadar loh. Gak gampang ini cari perempuan atau laki-laki lah ya kalian. Gak gampang cari pasangan yang cintanya ini sedalam kamu. Jelas. Ya kamu tuh bukan cuman pasangan, kamu itu tempat pulang dia secara emosional. Ya, kayak dia tuh ngerasa kamu tuh bisa memberikan kenyamanan buat dia. Kamu bisa mengerti dia kapanpun. Dan ketika itu hilang ya baru terasa yang aku lihat ya. Aku lihat di sini ya Six of Swords. Kalau misalkan dia nggak cukup cepat untuk menurunkan egonya, ya kamu benar-benar bisa pergi pelan-pelan nih. Aku lihat beberapa dari kalian ke depannya. Bukan, kalau di sini kalian juga bukan pergi dengan drama, bukan pergi dengan marah, tapi kamu perginya tuh dengan tenang. Dan ya itu yang paling bikin dia nyesek ya. Kayak energinya tuh karena di sini energi kamu tuh kayak apa ya? Kamu seolah-olah bilang, aku ini lelah, aku pilih damai. Gitu. Dan kalau sampai kamu di titik ini, ya dia bisa terlambat dong. Karena kamu udah milih damai. Ya. Dan ini sih aku lihat emang ada kemungkinan dia akan datang lagi ke hidup kamu. Ada kemungkinan dia akan berusaha. Karena dia gak mau kehilangan kamu begitu aja. Tapi keputusan akhirnya bukan lagi di dia ya di sini. Energi dari kartu ini tuh aku lihat sih menunjukin bahwa kalau kamu udah sampai di titik Six of Swords ini, kamu gak lagi berjuang untuk mempertahankan hubungan. Kamu berjuangnya apa? Untuk menyelamatkan diri sendiri nih. Ya, pindah gitu. Pindah dari bencana ini ya. Menyelamatkan diri, memilih kedamaian, mengarah ke tempat yang lebih tenang. Dan itu beda banget sih. Sekarang kita kayak ngeliat ya, masuk ya energi yang paling jujur dari semua kartu yang udah aku keluarkan ini. Karena dari awal ceritanya tuh jelas banget sih polanya. Dia kan tertarik ya sama kamu ya. Dia menghargai kamu. Dia ada rasa. Dia sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu loh. Nah tapi dia takut komitmen. Takut kehilangan kendali. Takut jadi pasangan yang gagal. Dan waktu kamu mundur dia bisa tersadar. Tapi sekarang itu masalah pertanyaannya yang terdalamnya itu bukan lagi tentang dia sih ini, tapi ini tentang kamu. Dan aku sih ada nunjukin satu hal ya, kamu tuh udah mencintai dengan tulus. Aku lihat kamu sudah memberi dengan dalam, kamu sudah sabar ya, dan hubungan ini berdiri lebih kuat karena kamu, bukan karena dia. Kalau dia datang lagi nanti ya kemungkinan besar dia datang dengan energi pengen menang. Dan pengen membuktikan dia masih bisa mendapatkan kamu.
Tapi, apakah itu sama dengan siap berubah? Belum tentu. Karena perubahan itu ya bukan soal takut kehilangan. Perubahan itu soal kesadaran. Ya, kalau dia berubah hanya karena kamu hampir pergi, itu reaksi, bukan transformasi. Dan reaksi biasanya sementara. Nah, yang bikin siklus toksik itu berulang karena bukan karena kurang cinta, tapi karena pola yang nggak pernah dibenahi, nggak pernah diperbaiki. Ya dia ada tarik ulur, kamunya sabar bertahan, dianya datang lagi, kamunya apa luluh lagi, lalu apa luka lagi. Nah, dan di sini semesta tuh kayak lagi nanya loh ke kamu mau jadi Ratu Cups ini, kamu mau jadi Queen of Cups ini yang tetap lembut tapi punya batasan, atau tetap jadi penyelamat untuk seseorang yang belum siap dewasa? Coba kamu komen di bawah. Keputusan itu tetap ada di tangan kamu ya. Aku tidak bisa memberikan keputusan buat kamu. Hanya membaca energi dan memberikan pertimbangan buat kamu ya. Boleh komen-komen di bawah. Kamu mau tetap lembut tapi punya batas, atau tetap jadi penyelamat untuk dia yang belum siap dewasa? Karena gini, ya, kamu tuh bukan cuman pergi dari dia sih. Kamu pergi dari versi kamu yang selalu mengorbankan diri. Dan jujur ya, energi kamu itu sebenarnya udah mulai naik level. Kamu mulai capek ngejar, mulai capek nunggu ya, mulai capek jadi yang lebih matang sendirian. Dan ketika kamu sampai di titik capek yang tenang, nah itu bahaya banget sih buat dia yang gak siap. Bahaya banget. Karena begitu kamu benar-benar move on dengan damai, ya kamu gak mudah balik lagi. Ya. Nah sekarang kalau aku lihat sih, kalau memang ini hubungan karmik, pelajaran, bukan jodoh akhir. Aku lihat ya. Oke, wait. Apakah dia memang jodoh yang harus kamu tunggu sampai kamu dewasa, sampai dia dewasa? Energi menunggu nih ya. Bukan cuman aku lihat sih diam, menggantung, dan gak maju, gak mundur. Ya, ini jujur. Bukan, kalau aku lihat sih hubungan ini memang lagi di fase start. Bukan karena gak ada rasa, tapi karena salah satu belum siap gerak. Dan yang paling banyak menggantung ini ya kamu nahan perasaan, kamu yang mencoba sabar, kamu yang terus mikir kayak apa aku harus nunggu lagi ya gitu. Nah di sini sebenarnya bukan hukuman ya, tapi pelajaran, ada pelajaran. Nah pelajaran apa? Pelajarannya adalah belajar melihat dari sudut pandang baru, belajar sadar bahwa cinta nggak harus selalu diperjuangkan sendirian. Aku lihat ada kemungkinan baru di sini. Ada perjalanan baru yang sebenarnya udah nunggu kamu. Tapi yang aku lihat, kamu itu nggak bisa ngelihat jelas ke depan kalau kamu masih menoleh ke belakang. Ke dia gitu ya. Energi kamu tuh sebenarnya udah siap naik level ya. Sudah siap cinta yang lebih stabil, lebih dewasa. Tapi selama kamu masih berharap dia berubah tanpa bukti, ya kamu menunda kebahagiaan sendiri. Dan lucunya energi dia tetap sama. Datang cepat, penuh gairah, semangat, tapi nggak selalu konsisten. Ya dia masih belum benar-benar berubah, masih ada pola datang pergi, masih ada impulsif, masih ada ego. Ya kalau kamu nunggu, dia jadi, aku lihat di sini jadi bisa sih dia bakal stabil gitu. Tapi itu butuh waktu banget sih, dan belum tentu dia siap sekarang ya. Aku nggak bilang dia tidak akan pernah berubah, tapi kalau dalam waktu sekarang tidak, dan dalam waktu dekat ini tidak. Tapi kalau kamu mau nunggu sih silakan, dan itu butuh waktu banget. Ya, jadi ini aku lihat sih bukan cinta yang gak ada rasa ya. Ini cinta yang ada rasa tapi belum dewasa. Kamu ini lagi diuji. Mau tetap menggantung di situasi yang setengah-setengah? Boleh jawab ya. Atau berani melangkah ke masa depan yang lebih jelas? Tuh, yang mana? Boleh. Kamu pilih yang mana? Jawab di komen ya. Atau kalian pengen dibacakan lebih lanjut pertanyaannya dari kalian sendiri boleh, atau mau dibuatkan video seperti ini juga boleh. Hubungi kontak WhatsApp aku buat private reading ya.
Dan kalau misalkan kamu terus bertahan, ya energinya akan tetap tarik ulur. Dan kalau kamu milih diri sendiri, ya horizon baru itu akan terbuka. Sekarang bukan lagi soal dia akan datang atau enggak sih, tapi kamu mau hidup dalam ketidakpastian atau dalam kedamaian. Oke? Itu boleh komen-komen di bawah dijawab. Oke? Kalau kamu ngerasa bacaan ini resonate, boleh komen-komen. Dan ya, yang belum selesai subscribe dulu ya. Siapa tahu energi kalian selanjutnya dibacakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Oke? Bacaan ini selesai. Ya, oke, sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.